mulai dengan yang augmented quality assessment. Itu mulai dengan draft, MSA itu manuscript, the draft ada translator, dan translator dengan AI di tengahnya bisa dapat checklist apa yang baik tidak baik. Apa ada ayat yang terlalu panjang, apa ada kata yang hilang, and so mereka lakukan seperti ini, semantic similarity. Bandingkan dua versi, cocok atau tidak? Mana yang paling sama, mana yang paling beda? Atau word correspondence, apakah ada kata atau frasa yang hilang? Dan mereka bisa dengan alat seperti ini lihat mana yang paling cocok dan paling tidak cocok. Dan ini sesuatu alat yang sangat baik untuk itu. And so kalau lihat contoh yang ini, untuk limitations pasal 1, hampir semua kuning, hijau berarti punya kemiripan. Tapi kalau lihat di limitations 5, waduh, ada beberapa yang mungkin harus dicek lagi. Dan so ini cara untuk visual dan mereka bisa masuk untuk lihat mengapa. And itu cara untuk correspondence. Kalau lihat yang di belakang ada word cloud yang atasnya yang bagus, tetapi yang paling bawah dengan bulat merah, semua ayat itu akan harus hati-hati karena mereka di luar standarnya. Dan tanya mengapa. So aku sangat nolong untuk analysis, analytics, and comparisons across Bible versions. Sering yang sedang diterjemah dengan satu dalam bahasa yang dekat, misalnya Indonesia dengan satu bahasa suku-suku. Oke, tapi bisa dipakai untuk bahasa apapun. Oke. Scripture Forge. Ini sesuatu yang aplikasi online, aplikasi yang bisa untuk tim terjemahan dibantu oleh AI. And ini sangat luar biasa. Now, sebagai catatan sebelum saya lanjut tentang Scripture Forge, yang ideal dalam bahasa pertama ada arti yang diterjemah sempurna dalam bahasa kedua. Berarti semua kata, semua frasa, semua peribahasa termasuk budaya dan pengertian dan konsep budaya, cultural context. Semua itu juga diterjemah dengan baik-baik. Itu yang harapan. Tapi realitas, kalau lihat di tengah ada satu bulat dengan tanda tanya. Kalau taruh AI, apakah secara linguistik dan bahasa itu oke? Apakah secara frasa idioms itu oke? Lebih lagi dari sisi budaya. Dan sekarang ya, sekarang tidak. Dan saya akan bilang tentang itu. Ini paling cocok kalau itu bahasa yang mirip. Kalau punya bahasa yang jauh, bahasa Hindi dan bahasa English mungkin tidak cocok. Subject, verb, object versus verb, subject, object. Urutan struktur bahasa dasar sangat beda. Tetapi kalau itu bahasa Jawa dan Sunda, cukup dekat. Bandingkan dengan Jawa dan Indonesia. Ya, ada sebagian yang. Yeah. So, but realitas, sekarang hasil bagus, sekarang tidak. Nah, apa yang membedakan hasil drafting yang baik atau tidak? Base model. Kalau ada data yang bagus, itu bisa bikin quality checking, itu bisa, kalau data itu cukup banyak, bisa melatih berdasar dari itu. Misalnya, saya punya perjanjian baru lengkap. Saya pakai itu untuk melatih small model, bukan large language model, tapi small model. Dan small model itu akan saya bisa memakai untuk training untuk perjanjian lama. Dan ada untuk sekarang 200 plus bahasa, tetapi ada banyak bahasa lagi, 1000 bahasa yang bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Dan satu yang luar biasa, kalau saya punya data yang cukup dari satu bahasa, AI bisa belajar bahasa kecil itu, dan itu jadi cukup untuk bikin basic translation draft. And itu penting kalau ada nama alignment antara what's called bilexical alignment. Punya misalnya Yunani dan Indonesia, alignment itu seperti interlinear. Semua kata adalah apa di mana.
And so alignment, kata lain interlinearisasi antara source dan target. Kalau bisa punya alignment yang baik, itu bisa dipakai untuk back translation, itu bisa juga dipakai untuk bisa bikin proses checking and accuracy drafting. Ya, ini yang ditanyakan Pak Loa Wilianto. Mohon pencerahan. Tadi penerjemahan ke bahasa suku, apakah tim cek dalam akurasi sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani Koine. Walaupun seperti bahasa mayor, sekarang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, banyak juga terjadi diskrepansi dengan bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Itu ya Pak ya. Jadi kalau ada alignment dan ada interlinearisasi tadi, akan sangat menolong. Saya actually untuk itu, karena itu pertanyaan yang baik. Aqua membandingkan 2 versi, tapi saya bisa bandingkan dengan 3 atau 4 versi. So, bahasa suku A dengan bahasa Indonesia, bahasa suku A dengan bahasa asli Yunani atau Ibrani, bukan English. And then saya bisa cek dengan 3 atau 4 dan saya lihat ternyata ini sangat jauh atau sangat cocok. So, itu sangat dimungkinkan untuk cek dengan multiple versions dan sangat diusul. Dan untuk ini, kalau akan terjemah dari bahasa Yunani Ibrani kepada bahasa suku, kadang tidak terbaik. Karena kalau saya mau dari bahasa Yunani Ibrani dengan struktur bahasa itu kepada bahasa yang sangat beda, misalnya, belum ada Alkitab bahasa Indonesia. Saya mulai dari bahasa Melayu. Nah, ini sangat dekat dalam bahasa, dalam struktur dan tata bahasa. Dan itu akan lebih baik kalau saya punya Alkitab Melayu yang sudah terintegrasi Yunani dan di-accountabilitas dan baik sebagai dasar untuk terjemah. Dan saya bisa lewat itu cek bahasa asli daripada langsung bahasa asli kepada bahasa Indonesia dalam kasus itu. So itu sangat penting untuk mengerti kedekatan daripada bahasa punya dampak besar untuk proses terjemahan. Dan kalau language satu dalam gambar ini jauh sekali daripada language kedua, wah itu bisa cukup kacau. Ya, salah satu juga untuk menghindari suku jauh dengan bahasa asli Alkitab itu dengan eksegesis. Maka tadi ada satu proses eksegesis dulu Pak, supaya itu eksegesis pasti ke bahasa aslinya dulu, supaya bahasa suku tidak jauh. Walaupun bahasa suku mirip dengan bahasa Indonesia, tapi tetap harus dicek dengan bahasa aslinya. Ya, dan seperti yang poin kedua sini alignment, back translation, kemampuan untuk bikin back translation itu yang mentanggungjawabkan terjemahan kepada bahasa LWC, Language Wider Communication, dan sekaligus kepada bahasa asli. Dan so itu sangat penting untuk tidak hanya terjemah satu arah kepada bahasa suku, tapi daripada itu, dan AI sangat nolong untuk mengakuntabilitaskan, mengkaitkan, terjemahan balik. Okay? Now, juga itu penting ada tim penerjemah yang bagus. Kalau tak punya tim penerjemah yang bagus, well, semua itu maaf kacau-kacau dan but saya lanjut. Karena ini prosesnya, machine drafting, ada data. Dan data itu tak hanya satu perjanjian baru misalnya, tetapi ada bahasa yang lain yang mirip. Dan so saya bisa di dalam proses input data punya Yunani, Ibrani, misalnya Indonesia beberapa versi, and line yang mirip. Nah, daripada itu, akan ada nama fine-tuning atau akan latih modelnya, and published Bible trade language, so akan input data, source text, and duanya dicampur oleh machine learning, and jadi machine drafting untuk draft null. Mereka tidak mau pakai frase draft pertama, tapi draft null. Kenapa? Ini cukup dasar untuk menolong mereka untuk bikin draft pertama dengan cara yang sangat cepat. Ya, and itu tidak dianggap sempurna, tidak dianggap draft dalam arti sudah selesai, tetapi itu cukup untuk mereka bisa dari itu bersama semua yang lain
pakai untuk draft mother tongue. And daripada itu ada seperti tadi ditanya, yes, exegetical checking berarti checking kepada bahasa asli, kepada bahasa yang lain. Ada team checking, community checking, and konsultan komunitas team semua. And proses sangat bagus karena kalau saya sudah selesai 1-2 kitab, saya masukkan hasil di dalam input data berikut dan saya melatih terus-menerus dan memperbaiki modelnya sedang jalan. Ini satu contoh. Itu akan generate draft dan kalau lihat bawahnya, mereka sudah punya Matthew sampai Wahyu lengkap. Itu yang biru gelap. And mereka punya Kejadian tapi belum punya Deuteronomy, keulangan. And mereka kurang banyak nabi-nabi kecil. Tetapi berdasar ini, itu bisa menolong untuk bikin draft null untuk untuk kitab yang belum selesai. Dan setiap kali selesai satu kitab, itu nolong untuk kitab yang berikut. Dan mereka untuk yang khusus contoh ini sedang siapkan daripada Yesaya. And karena sudah ada yang lain, itu akan sangat menolong. And hasil daripada draft null itu bisa di-regenerate, bisa dibandingkan, bisa pakai sumber yang lain, ada banyak hal yang menolong untuk settings, dan ini bukan sesuatu yang acak atau tidak kotak hitam yang langsung sempurna kali pertama. Bukan kotak sulap ya Pak? Tidak, tapi ini model yang di-training untuk bahasa yang kecil, dan itu yang luar biasa.